Nah ini teman-teman, ini adalah Mas Supri, sang perakit sprayer elektrik. Jadi ini adalah alat semprot, alat pertanian yang dulunya manual. Ini dirombak, dirakit menjadi alat semprot elektrik dengan menggunakan baterai. Nah ini karena pesanan sangat banyak, ini sampai ngelembur ini. Ini saya sudah jam berapa ini? Jam 10 malam belum tidur. Walan. Pesanan terlalu banyak. Ini ada pesanan 3 buah ini. Ini masih ada 3 yang besok pagi harus sudah diambil ini. Ini baru apa? Untuk tapaan untuk akinya aja ini. Nah, ini baru selesai dudukannya saja ini. Meja papan sementara kita buat papan karena alat untuk las lagi rusak, jadi seharusnya ini pakai plat kan, jadi dia mau pakainya ini untuk PT ini, karyawan PT ya. Karyawan PT, jadi sementara kita pakai papan dulu biar untuk tempat pompa dengan baterai nanti. Kalau yang ini kan servis itu ya Mas, itu sudah hanya servis itu servis ya. Nah, ini servis. Ini double, ini bisa manual, bisa juga elektrik kalau yang ini. Kalau seandainya ini canggih kan, ya Mas. ya, kalau ini kan masih pakai baterai kecil, baterainya yang 5 ampere. 5 ampere. Seperti ini loh. Ya seperti ini baterainya. Nah ini hanya untuk kalangan individu ya ini. Ya, untuk individu ini bertahan 15 cap. 15 cap. Karena dia 15 cap, kalau seandainya kurang maka masih bisa manual kalau yang tadi. Tapi kalau di proyek atau di PT-PT perkebunan yang besar, dia harus pakai aki yang besar. Kalau yang besar itu ukuran yang biasa dipakai yang berapa ampere Mas? Itu yang 10 ampere yang biasanya. Kalau untuk rekomendasi 10 ampere yang ini. Oh seperti ini ya. Kalau untuk yang besar ini kekuatannya bisa sampai berapa tabung Mas? Untuk cap ya, untuk ya. Ini belum pernah kami coba sampai habis. Biasanya ini antara 40 sampai 50 cap ini masih kuat. Masih kuat ini. Nah, hemat Mas ya. Sampai rumah sampai kadang-kadang kan ngelembur di perkebunan warga, dia minta 1 hari harus kelar. Kami pakai ini sampai pulang sore jam 4, setengah 5 pulang belum habis. Belum habis ya Mas ya. Waduh luar biasa. Ini dulu awal mulanya kok bisa ini mempunyai ide seperti ini. Ini awal mulanya dulunya gimana ini Mas Supri ini yang dulu mempunyai ide bikin merakit seperti ini? Gimana ya? Saya lihat rombongan orang nyemprot tuh kasihan nih. Udah zaman milenial kayak gini kok masih manual. Terus kadang susah berat toh, berangkat itu toh. Terus di benak saya ada pikiran, wah enak itu kalau pakai mesin gitu. Itu kan yang sekarang itu untuk dari apa? Perusahaan-perusahaan pembuat alat semprot itu untuk alat pertanian itu kan sudah ada yang dibikin elektrik ya Mas. ya. Itu kalau perbandingannya dengan yang beli sudah jadi yang model pabrikan itu sama merakit sendiri seperti ini kelebihannya seperti apa Mas? Kelebihannya ya lebih awet. Kalau buat yang beli udah jadi itu buat ngejar target borongan nggak bisa. Kalau ini buat ngejar borongan, ngejar target turah-turah gitu. Karena ini kemampuan ya Mas, kemampuannya ini baterai ini bisa bertahan lama ya, jadi 40 cap sampai 50 bisa cap itu bisa. Ya 40 cap Mas ya. Dan kelebihan serta kekurangannya itu kalau cap elektrik kita nggak perlu repot ganti aki, kita tinggal penyemprotan langsung. Tapi jumlah untuk hasilnya itu kurang 10 cap kalau yang baru akinya bertahan. Tapi kalau ini kita seandainya pakai aki kecil ini bawa motor, habis ini masih bisa ganti dengan pakai aki motor itu lebih, dan harganya pun lebih terjangkau yang modifan gini, yang bisa servis gini, jadi ganti sendiri. Kalau ini saya lihat ya Mas ya, ini kelihatannya ini kok
Maaf Mas, ini Ya. barang bekas ya Mas ya? Ini? Ya, memang kami gunakan barang-barang bekas karena warga kan biasanya kan dari setiap petani memiliki apa tank semprot yang manual. Ya. Ya kan? Kalau seandainya mau beli baru mungkin kan sayang gitu kan dirombak itu. Jadi mending pakai yang ada apa adanya aja gitu kan. Untuk menghemat biaya itu Mas. Jadi termasuk ini daripada sayang nggak terpakai ya Mas ya. Jadi barang yang sudah rusak bisa dibikin diperbaiki justru malah lebih canggih ini Mas ya. Ya. Dari awalnya dulu cuma manual bisa menjadi yang elektrik Mas ya. Ya, kenapa? Kalau seandainya di daerah pedesaan mungkin suku cadang untuk dari klep itu kan susah carinya Mas. Mungkinan dia ini nggak rusak tapi cuman klepnya kadang jebol itu kan males beli jadi orang ganti lagi beli lagi. Mungkin banyak juga petani yang nggak tahu kalau udah rusak nggak kepake, daripada nggak kepake kita rakit Mas. Wah bagus sekali nih Mas, ini sangat inovatif sekali. Ini mungkin buat teman-teman bisa mencoba. Ya kalau saya di sini Mas sebagai apa karyawannya aja Mas. Kalau untuk pemiliknya tetap Mas Supri. Jadi ini ya penemunya, perakitnya ini Mas Kalau saya Supri. cuma karyawan. Kalau lebih jelas nah Mas, ini minta contoh. Jadi mesin yang digunakan itu seperti apa Mas? Oh ada. Ada contohnya ya. Jadi alat ingin merakit mungkin. Ini kalau di sini ini saran dari Pak Supri sendiri menggunakan dinamo DC 12 volt ini. Untuk merek yang direkomendasi untuk hiu. Hiu kalau dulu kalau masih ada mesin Tanika. Kemudian yang digunakan di atas 100 PSI. Kalau di bawah 100 PSI nanti semburannya kurang. Karena ini kan mesin ini udah otomatis. Kalau seandainya tekanannya terlalu tinggi dengan selang yang udah tua itu harus dikasih saklar dibikin saklar ya. Biar nggak ngerusak selang. Karena kebanyakan pernah dulu dicoba ini langsung ke baterai, langsung ke aki yang nggak kuat selang dengan tekanan dari 120 atau 150 PSI. Nah, ini bisa dijelaskan alasannya mengapa kok ini selangnya bisa apa menggelembung ya, nggak kuat ya? Nggak kuat. Nah, karena tekanan dari mesin terlalu kuat. Jadi mesin ini berhenti karena memang tidak kuat menahan ini ya, tekanan ini ya. Menahan tekanan. Jadi di mesin ini ada otomatisnya kalau otomatis. Ini tidak kuat apa ya istilahnya? Presnya kebesaran. Nah, itu apa? Mas, presnya kebesaran otomatis mati sendiri. Mati sendiri. Jadi ya ada otomatisnya itu. Oh iya. Otomatisnya bisa dilihatkan di dalam itu. Ini ada otomatisnya di sini otomatisnya. Kalau untuk pembeliannya sendiri Mas, kalau untuk alat seperti ini bisa dibeli di mana Mas? Ya untuk pembeliannya sebenarnya kalau ada teman-teman atau rekan-rekan yang pengen mencoba untuk merakit sendiri, bisa di toko-toko online kayak Shopee, Lazada itu banyak ini. Tinggal kita pilih nanti yang menurut teman-teman yang bagus bisa dipilih di sana. Itu kalau saya lihat sebenarnya alat ini kan seperti yang biasa-biasa dipakai orang untuk cuci motor itu ya Mas? Ya ini bisa juga. Kalau dia nih kalau untuk cuci motor sebenarnya ini udah ada alat tambahan, trafonya udah ada. Ada adaptor itu kan langsung ke listrik. Tapi kalau ini dibuang adaptornya dia harus menggunakan aki karena ini kan DC. Itu ya Mas. Ya. Sekalian Mas biar nanti teman-teman ini paham, ini cara kerjanya dari alat ini sendiri seperti apa Mas? Mohon untuk dijelaskan untuk biar cara teman-teman tahu. Ini kan dari tank semprot sendiri kan ada selang out, selang keluar. Ini selang keluarnya langsung ke input DC. Input apa pompa ya. Langsung ke sini nanti ini yang ini kan ada tandanya Mas ya. Nah ada tanda ini berarti ini outnya. Outnya langsung ke stick untuk pemasangannya. Tadi dari selang tangki ini. Tapi ada juga Mas, ini kan masih selang kondisi apa
selang ininya kan masih di belakang. Ya. Nah, kita harus robah ke depan, Mas. Oh gitu ya. Nah, kalau nggak dirobah ke depan, nanti menyisakan air, menyisakan obat yang di dalam, nggak habis bersih. Kalau misalnya udah diputar ke depan, nanti bisa bersih. Tinggal kita lepas baut ini, nanti kita buat kedudukan di sini kan ada kedudukan, Mas ya. Nah, ini, yang ini, kedudukan ini kita buat sendiri, kita apa? Lobangin biar untuk masang ini biar nggak nyangkut ini, Mas ya. Langsung kita putar, masukkan gitu aja. Jadi itu alasannya harus dipindah ke Harus depan. dipindah ke depan karena kalau nggak dipindah kemungkinan nggak habis di dalam, Jadi masih menyisakan obat. untuk tangkinya sendiri ini yang dirubah apanya, Mas? Kalau Untuk dibikin tangki, elektrik seperti ini. sebenarnya elektrik kalau seandainya itu cuman dirubah kedudukan ini pemutaran antara dari selang buang ini dari tank ini yang aslinya kan di belakang dipindah ke depan. Kemudian di dalam ada seal juga. Seal itu harus dibuang juga karena ini kan udah jadi harus cepat jadi nggak bisa ditunjukkan, Mas. Mungkin lain kali bisa kita perakitan dari awal. Oh, iya. Dari awal, Mas. Nah, jadi ini teman-teman, ini saya sebenarnya juga kagum sama sang penemu ini ya, Mas Supri. Supri. Berdasarkan dengan hanya kasihan melihat Teman-teman teman-teman yang masih sebagai manual karyawan rengket-rengket. pekerja buruh semprot ini melakukan penyemprotan dengan manual Rengket-rengket karena terus merasa suara. kasihan dia mencoba memberikan apa ya, Alternatif lah. memberikan apa, Mas, Supaya Terobosan terobosan ya. biar mudah apa enteng kerjanya. kerjanya, terus lokasi yang didapat juga luas, terus ada Dengan hasil pemikiran yang kayak ini. Nah, luar biasa sekali ini Mas Supri. Dan ini juga berkat bantuan dari Mas Supri ini sekarang banyak sekali teman-teman di sini yang bekerja sebagai buruh semprot ini menggunakan dinamo. ya menggunakan alat semprot yang Elektrik. modifan seperti ini. Dan kebanyakan ini banyak yang memesan kepada Mas Supri ini. Iya. Gimana, Mas? Sampai kewalahan ini. Iya ini, wah lembur ini. Besok Jadi- harus dipakai ini semprotnya ini. Nah, itulah Mas, kalau mempunyai ide yang bagus, bermanfaat bagi orang banyak, alhasil ini juga membawa berkah bagi Mas Supri sendiri. Ya, amin. Teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu. Ini sedikit cerita inovasi dari Mas Supri yang sangat kreatif sekali, mempunyai ide yang sangat bermanfaat bagi teman-teman khususnya di bidang pertanian. Sebenarnya ini, Mas ya, Mas Supri ini karyawannya untuk pembuatan ini ada 4 orang, tapi 3 orangnya lagi ada kegiatan lain, dia nggak hadir untuk malam ini. Jadi terpaksa saya sendiri dengan si bos ya yang Nah. kerja. Cuma ngawasi. Nah, guyur Mas, daripada pakai alat manual lebih baik pakai ini, lebih hemat tenaga dengan hasil yang lebih maksimal. Alhamdulillah Mas, syukuri aja. Semoga Yang jelas- aja teman-teman atau para petani kita kalau ingin mencoba nanti next time bisa kita rakit dari awal untuk coba dari ngerubah klep, dari pembuangan klep, dari pemutaran dari selang outputnya ini nanti kita akan review dari awal nanti. Nah, ini mungkin teman-teman nanti bisa ini ya, Iya bisa. tanya-tanya di kolom komentar ya sama Iya, Mas betul. Supri. Ya. Dan ini Mas Supri ini nanti ada janji tadi dari kawannya ini Mas Adi. Ini Mas Adi ini juga seorang YouTuber ini. Jadi ini nanti Mas Adi tadi sudah berjanji akan mereview dari 0 sampai Bisa digunakan. selesai sampai bisa digunakan. Iya. Jadi ini Mas Supri ini kapan mau bikin reviewnya ini Pak akan Yo tidak lama ini. Nunggu alat ini baru dalam perjalanan. oh iya ya. Nah teman-teman,
sekian dulu video kali ini. Ini sudah ada janji tadi dari Mas Adi, besok akan dibikin reviewnya. Ya. Terima kasih bagi teman-teman, agar channel ini bisa terus berkembang, bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya di bidang alat-alat pertanian. Kami mohon dukungannya untuk tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari Ya, Mas Supri, sang penemu alat semprot elektronik. Oke Mas, terima kasih Mas atas Yoi. waktunya. Dukung ya teman-teman, biar tambah maju channel saya. Nah, ini Mas Adi, kalau ada yang Ada mau pesan untuk channelnya Mas Adi? Oh ya, seorang untuk, YouTuber ini juga. untuk teman-teman jangan lupa kunjungi juga channelnya Adi Lubis Ciangon. Di sana saya menampilkan tentang peternak sapi, dari pengobatan, dari penyakitnya juga, jenis-jenis sapi yang gemuk itu cara perawatannya juga ada di sana. Terus ada juga untuk cara penjinakan kalau sapi yang diliarkan itu. Kunjungi aja channelnya Adi Lubis Ciangon. Nah, itu juga merupakan channel yang sangat bermanfaat. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.